Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Baik, di sini saya dari kelompok 7 mikrobiologi lanjut akan mengajak teman-teman bagaimana caranya membuat kecap dari air kelapa. Penasaran kan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam, teman-teman saya akan memperkenalkan kelompok saya. Jadi ada saya Ahmad Khairul Hidayat, kemudian ada Yohana Lestari, kemudian ada Aam Ahmad Soleha, kemudian ada Monica Inti, ada Nur Cahaya, dan terakhir ada Diana Fiardo. Penasaran? Jangan sabar ya, mau menunggu bagaimana cara membuat kecap dari air kelapa. Menarik? Dan kemana-mana, ikuti kami. Oke, sebelum kita membuatan kecap, maka kita akan memperkenalkan dulu bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kecap. Baik, di sini ada bahan-bahan pembuatan kecap. Di antaranya adalah yang pertama adalah otomatis dia menggunakan air kelapa. Ini sebanyak kurang lebih 2,5 liter. Boleh kelapa tua maupun kelapa muda. Tapi ini menggunakan kelapa yang sudah tua. 2,5 liter air kelapa. Dan di sebelah sini ini ada laos yang sudah diiris-iris kecil-kecil. Kemudian di sampingnya ada daun batang serai yang sudah diiris-iris kecil-kecil juga. Kemudian ini kluwek. Ini yang sudah disangrai kemudian dihaluskan jadi seperti ini. Kemudian di sampingnya ada wijen yang sudah dihaluskan juga. Kemudian di sini ada bawang putih dan kemiri yang sudah ditumis dengan menggunakan minyak sedikit. Di sini ada 4 lembar daun salam. Kemudian di sini ada air fermentasi dari kacang kedelai yang sudah diberikan jamur Rhizopus oryzae. Kemudian di sini ada gula merah. Kemudian di sini ada vetsin atau perasa makanan. Ini semua adalah bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kecap. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membuat bagaimana cara membuatan kecap dari bahan-bahan yang kita sediakan. Terima kasih. Pertama adalah kita memasukkan air kelapa ke dalam panci yang sudah disediakan, kemudian dipanaskan sampai dia hangat. Tahap kedua, setelah tadi dimasukkan air kelapa dan sekarang sudah mulai hangat, maka kita masukkan bumbu yang kedua, yaitu gula merah. Gula merah kemudian dimasukkan ke dalam larutan air kelapa, kemudian diaduk terus-menerus sampai ia menyatu dengan air kelapa tadi. Dan tahap ketiga, sambil mengaduk tadi larutan air kelapa dan gula, kita masukkan fermentasi air dari tempe tadi. Sambil diaduk-aduk terus sampai dia mendidih airnya. Pengadukan itu harus terus dilakukan sampai air benar-benar mendidih. Oke, setelah larutan air kelapa dan gula tadi mendidih, kita masukkan bumbu yang pertama adalah laos dengan serai. Kita masukkan bersama-sama dengan, dan itu terus tetap diaduk terus. Selanjutnya bumbu yang ketiga adalah bawang putih dengan kemiri. Kita masukkan ke dalam larutan air gula dan air kelapa tadi dan terus diaduk. Dan itu adalah wijen yang sudah tadi kita lembutkan, kita haluskan. Dan daun salam 4 lembar
kita aduk terus bersamaan dengan bahan-bahan tadi. Ini terus kita aduk terus sampai dia mengental, bahan-bahannya sampai mengental. Yang terakhir kita masukkan bumbunya adalah kluwek. Kluwek ini berwarna hitam. Selain dia sebagai berwarna, kita masukkan kluweknya semuanya yang tadi sudah disangrai halus. Kita masukkan bersama larutan-larutan tadi, diaduk terus sampai dia menjadi kental. Oke, tadi kita sudah masukkan tadi. Ini sudah menit ke kira-kira ke 50, hampir 1 jam. Kita mengaduk-aduk larutan bumbu tadi dengan air gula dan air kelapa. Ini sudah mulai mengental. Sebelum dia benar-benar mengental, maka kita akan saring di tempat yang telah disediakan di sebelah sini. Oke, nanti kita angkat ini ke tempat penyaringan. Jadi kita pisahkan antara sampah-sampah bumbu tadi dengan kecap yang dia akan jadi kecap. Ini adalah proses tahapan penyaringan kedua. Dan nanti proses penyaringan pertama adalah dengan menyaring bumbu-bumbu yang cukup besar, jadi disaring kembali agar mendapatkan larutan kecap yang lebih bersih. Oke, kesimpulan yang kita dapat dalam percobaan ini adalah yang pertama, kita menggunakan air kelapa sebanyak 200 ml yang berbandingan air kelapa 200 ml, kemudian air gula itu 250 gram, kemudian penggunaan filtrat sebanyak 200 ml juga sama dengan air kelapanya, kemudian bumbu-bumbu yang lain. Didapatkan tekstur yang cukup bagus, kental, namun rasanya terlalu asin. Ini disebabkan karena filter tadi direndam menggunakan air garam dan terlalu banyak pada saat pemberian filtratnya. Yang kedua, ini menggunakan air kelapa sebanyak 2 liter air dicampurkan dengan gula sebanyak 1,5 kg gula merah, tambahkan filtrat sebanyak kurang lebih setengah liter atau 500 gram, 500 ml maksudnya. Jadi didapatkan hasil yang rasanya cukup bagus, namun dia secara tekstur kurang kental karena dalam penambahan gula merahnya dia kurang, sehingga bentuknya sedikit encer, namun rasanya tidak terlalu asin, cukup pas gitu. Kesimpulannya, dalam percobaan yang pertama ini dia berhasil pada teksturnya yang cukup kental, namun dia pada dirasa dia cukup asin, terlalu asin. Dan yang kedua, rasanya cukup namun secara tekstur dia kurang sehingga terlihat lebih encer. Itu percobaan kita hari ini. Kedepannya akan kita perbaiki dengan menambahkan Oke, sekian percobaan dari kelompok 7 pembuatan kecap dari air kelapa. Masih kurang berhasil dalam percobaan ini. Kita akan perbaiki lain waktu. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.